Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia Lailatul Rahma dengan NIM 233161008 kelas 1A Program Studi Teknis Matematika akan menjelaskan tutorial takhrij hadis menggunakan aplikasi Barnamij Jawami Al-Kalim. Setelah mendownload atau menginstal aplikasinya, maka langsung saja kita buka, dan jika sudah masuk tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu kita klik Art dan akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita akan mulai mentakhrij suatu hadis. Ketika kita mencari, mendengar, atau membaca suatu hadis dan kita ingin mentakhrijnya, apakah hadis ini ada atau tidak, sahih atau tidak, dhaif atau tidak, dan pastinya kita harus membuktikan hal itu. Nah, aplikasi ini sangat membantu kita untuk mencari tahu hal tersebut. Lanjut pada keterangan bidayatul hadis, yang dimaksud adalah memasukkan awal matan dari hadis yang akan kita takhrij nantinya. Di bawahnya ada keterangan nau'us sunnah, yakni jenis sunnahnya apa dan disesuaikan dengan kebutuhan dalam pencarian, entah itu qauliyah, takririyah, fi'liyah, atau sama'i, yang bisa dipilih salah satu. Tetapi jika kita belum mengetahui jenis sunnahnya, sebaiknya dinonceklistkan saja agar nanti dapat muncul semua kategori sunnahnya. Begitupun pada keterangan al-hukmu alal hadis, bisa dipilih salah satu dari sahih wa hasan, dhaif, atau marfu. Jika belum mengetahui hal itu, maka seperti tadi dinonceklistkan saja pada semua pilihannya. Selanjutnya ada naul hadis, sama seperti jenis hadis, yakni qudsi atau marfu. Caranya juga seperti tadi, kita nonceklistkan saja semuanya apabila kita belum mengetahui jenis hadisnya. Lalu pada turuk riwayahnya mau seperti apa? Gharib, aziz, masyhur, mutawatir, atau bagaimana? Tapi sebaiknya pilih yang jami'ut turuk agar yang muncul nanti bisa dari semua kriteria jenisnya. Kemudian langsung saja pada kolom bidayatul hadis, kita ketik awal matan hadis yang pertama. Kita akan mentakhrij hadis, maka cukup diketik awal matannya saja. Jadi penulisannya di sini harus benar tanpa salah sedikit pun. Jika tidak teliti, maka akan terjadi error dan tidak akan muncul apa yang akan kita cari. Setelah selesai mengetik, selanjutnya klik Art. Setelah kita ketik Art, maka akan muncul seperti ini. Ada turuk, ada adadus sahabah, dan ada adadul mukharrarat. Lalu kita akan mencari tahu dari sahabat siapa hadis ini dengan mengklik adadus sahabatnya. Setelah kita klik adadus sahabat tadi, akan muncul beberapa hadis yang mirip yang diriwayatkan oleh para sahabat. Di sini kita klik pada hadis yang ketiga yang penulisnya tidak menyebutkan nama, sebab matan hadis inilah yang sama seperti matan hadis yang akan kita takhrij pada nomor 1. Setelah mengetahui dari siapa hadis tersebut, maka selanjutnya kita juga akan tahu ismul masdar atau dari buku apa hadis tersebut, lalu penomorannya atau jawami, kemudian penomoran dari al-matbu atau pencetakan, lalu musannif atau penulis dari buku masdar tersebut, kemudian ada sanah wafatnya atau kapan meninggalnya penulis, dan jenis dari bukunya. Setelah mengetahui hal tersebut, tentunya kita masih ingin menggali lebih dalam lagi tentang matan hadis yang kita takhrij. Nah, selanjutnya kita klik lagi hadisnya. Kemudian di tampilan ini kita dapat mengetahui bahwa hadis ini memiliki nomor hadis 571 dalam kitab Ithaful Maharoh. Kita juga bisa membuka buku fisiknya untuk membuktikan lebih jelas lagi.
Ketika takhrij hadisnya sudah jelas, di bawah kolom takhrij kita juga bisa mengetahui syawahid dan mu'jam atau kamus. Di bawahnya juga ada al-hukmu alal matan, yakni mengetahui hadis ini sahih, hasan ataupun dhaif, dan ternyata hadis ini termasuk hadis hasan. Lalu ada syuruh atau syarah, yakni penjelasan dari hadis yang sedang kita takhrij ini. Kemudian ada tabwib atau web yang dapat kita lihat seperti ini. Selanjutnya ada qiraatul masdar, yakni pembacaan berdasarkan asalnya. Lalu yang terakhir ada bitowatul kitab, adalah penjelasan identitas dari kitab tersebut, mulai dari nama kitab, nama penulis, dan sebagainya. Jadi setelah mentakhrij hadis nomor 1 tadi, dapat dimengerti bahwa hadis ini termasuk hadis hasan dengan berbagai penjelasan yang sudah saya sebutkan tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam tutorial mentakhrij hadis nomor 1 menggunakan aplikasi Barnamij Jawami Al-Kalim ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.